Untuk selanjutnya, mari kita akan simak paparan dari Pak Supono terkait dengan profesi. Nah, ini profesi yang yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Ya, saat ini kan kita revolusi industri. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan revolusi industri? Nah, kemudian profesi-profesi apa yang bakalan punah ya dalam waktu dekat ini, kemudian profesi apakah yang akan dibutuhkan di 5 tahun sampai 10 tahun di masa yang akan datang. Oke, kepada Pak Supono kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mendengarkan suara saya aman? Jelas, Pak. Oke, siap. Terima kasih kepada Pak Mubasiran sebagai moderator yang sudah memberikan waktunya untuk ini berdiskusi saja, sharing terkait tren peluang pekerjaan di masa yang akan datang, khususnya di bidang IT dan tadi kaitannya dengan vokasi. Sedikit saya share. Saya mengambil judul tentang Future World. Ini mengambil judul dari sebuah film tahun 2008 kalau nggak salah. Ceritanya, sinopsisnya kurang lebih seperti ini. Di masa yang akan datang, yaitu manusia akan berdampingan dengan berbagai jenis mesin. Nah, pada akhir ceritanya, justru mesin-mesin itulah yang berperang, tetapi manusia yang bersembunyi katanya. Kurang lebih seperti itu. Ingin lihat film fullnya silahkan nonton aja. Nah, kita lanjut ke materi ya. Saya akan sedikit sharing tentang peluang pekerjaan lulusan vokasi di masa yang akan datang. Pertama, perkenalan dulu. Nama saya Supono, mungkin kelihatannya orang Jawa gitu ya, tetapi saya asli Sunda. Saya asli orang Garut gitu ya. Di sini ada Pak Ade Novel juga dari Garut. Terima kasih sudah hadir. Kata orang-orang saya namanya itu Jawa Murtad katanya. Namanya Jawa tapi tinggal di Sunda. Saya lahir, besar, sekolah, kerja dan tinggal di tataran Sunda, di Pasundan gitu ya. Saya sudah menjadi dosen di Prodi D3 Sistem Informasi sejak tahun 2010 maaf. Berarti kurang lebih sudah 10 tahun. Kemudian saya menyelesaikan pendidikan S2 Magister di Institut Teknologi Bandung tahun 2013 mengambil program studi atau jurusan Sistem Informasi sesuai dengan prodi yang saya ajar pada kesempatan ini. Kemudian saat ini juga saya diamanahi menjadi sekretaris LPPM atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada tahun 2019, berarti tahun kemarin gitu ya. Kemudian mengajar mata kuliah yang paling sering ini ya, yang paling sering diberikan atau sering mengajar itu adalah web programming, web design, dan yang lainnya juga ada. Misalnya rekayasa perangkat lunak, saya pernah jaringan komputer, dan seterusnya. Jika Bapak Ibu atau Akang Teteh yang ingin berkonsultasi tentang misalnya pekerjaan di masa yang akan datang, atau kuliah di Prodi D3 Sistem Informasi di Poltekpos, atau nanya-nanya seputar web programming, web design, boleh mengontak saya mau via email atau via WhatsApp. Ini nomornya. Silahkan, feel free, bisa kapan saja, silahkan. Nanti mungkin di akhir oleh moderator juga akan dibagikan slide ini, jadi silahkan diminta kalau lupa ke moderator Pak Mubasiran. Nah, saya mulai dengan sebuah gambar. Ini gambar seseorang yang sedang berdiskusi dengan sebuah robot. Nah, ini adalah sebuah masa depan, di mana mau tidak mau
sudi tidak sudi gitu ya, kita akan bersinggungan dengan perangkat keras. Sekarang mungkin yang bersinggungan sangat erat itu dengan HP, perangkat keras HP. Di mana HP itu hanya memberikan informasi voice, suara, teks, dan gambar. Ke depan, device yang lain, misalnya adalah robot di sini, akan memberikan layanan yang lebih dari sekadar HP. Tolong bikinkan kopi misalnya. Tolong pelkan ruangan rumah saya dan seterusnya. Nah, ini sudah mulai dikembangkan penelitian-penelitian yang menuju ke sana dan sudah banyak sekali penelitian-penelitian yang sudah menjadi prototipe dan akan mulai diluncurkan di pasar. Nah, melihat dari itu berarti kita sebagai orang tua misalnya, sebagai guru, sebagai siswa yang akan melanjutkan perguruan tinggi, ke perguruan tinggi maksud saya, harus bisa menentukan jalan hidup kita. Ini ke depan saya mau seperti apa. Nah, jadi cirinya orang hidup itu punya tujuan, itu saja. Nah, kalau kita tidak menentukan tujuan dari awal, hati-hati, ke depan kita nggak jadi apa-apa. Karena dengan tujuan ini, kita bisa menargetkan atau mempersiapkan step by step untuk mencapai arah tujuan kita. Misalnya, saya mau ke Bandung, mau ke pasar baru, beli baju baru. Berarti kan ada hal-hal yang harus disiapkan. Saya harus membawa ongkos, kemudian membawa uang sekian, kemudian ke sana harus menggunakan apa? Menggunakan motor, mobil, jalan darat, jalan laut, jalan udara. Nah, itu harus dipersiapkan segalanya. Apalagi hubungannya dengan menentukan hidup di masa yang akan datang. Terutama memilih tadi, prodi, program studi, memilih perguruan tinggi. Harus jelas dari sekarang. Nah, kayak gitu ya. Nah, sedikit saya share gitu ya. Tujuan itu adalah upaya atau harapan atau cita-cita kita ke depan seperti apa sih? Oh, saya ingin menjadi seorang teknopreneur misalnya, seorang pengusaha di bidang IT yang lagi tren sekarang. Kita tahu dalam masa pandemik seperti ini orang-orang IT diuntungkan. Contoh, pemilik Zoom yang kita gunakan ini, aplikasi yang kita gunakan ini, dia namanya siapa? Eric Yuan kalau nggak salah ya, orang Cina itu. Dia mendapatkan penghasilan sangat tinggi dalam 3 atau 4 bulan terakhir ini, pendapatannya meningkat 120 triliun, bayangkan. Karena adanya pandemik seperti ini. Nah, contoh seperti itu. Berarti kan kita harus menentukan. Mungkin bisnis kita akan melejit, nggak tahu kapan. Tapi kita harus punya tujuannya, targetnya seperti apa. Nah, itu ya. Nah, itu harapan atau cita-cita. Yang kedua adalah target. Target itu berarti melakukan sesuatu. Tahapan-tahapannya harus diselesaikan, dikerjakan. Misalnya saya ingin memilih program studi D3 Sistem Informasi di Poltek Pos. Ya sudah, berarti tahapan pertama tujuan misalnya ingin menjadi tadi teknopreneur. Targetnya saya daftar misalnya ya. Saya mempersiapkan buku-buku tentang IT, misalnya tentang apa dan seterusnya. Pak Pono, punten, ini ada peserta yang menyampaikan suaranya kurang keras, tapi di saya sebetulnya keras ini. Suara Bapak sebetulnya keras. Coba mungkin didekatkan itunya mic-nya ya Pak ya. Oke, siap, maaf. Gimana sekarang? Udah keras? Udah cukup? Oke, sudah cukup Pak. Oke, terima kasih masukannya. Mohon maaf mungkin tadi saya kurang begitu ngecek suaranya. Tadi tujuan, kemudian target, dan yang terakhir adalah prinsip. Ketika kita sudah punya tujuan yang jelas, target-target akan kita penuhi, berarti prinsipnya adalah jangan sampai hal-hal lain mempengaruhi. Ada lingkungan, ada teman, dan seterusnya. Kadang-kadang itu menjadi sebuah godaan bagi kita untuk mengalihkan dari tujuan kita. Nah itu ya. Jadi harapannya dengan gambaran yang saya sampaikan, diskusikan ini,
tren pekerjaan di masa yang akan datang, Bapak Ibu atau teman-teman lulusan SMA atau sederajat ini memberikan gambaran ke depan ini tren pekerjaan yang menentukan itu seperti apa gitu ya. Sehingga kita tidak bingung lagi, kita bisa fokus terhadap target yang ditetapkan. Kita punya tujuan, kita punya cita-cita, kita punya harapan. Nah, dilansir dari Gartner, ini Gartner adalah sebuah perusahaan di Amerika, di mana Gartner ini sebuah perusahaan riset ya atau peneliti di bidang teknologi informasi. Dia mengeluarkan semacam informasi bahwa ke depan 5-10 tahun akan ada ini loh, dan itu benar terjadi, dan ini menjadi rujukan dari berbagai peneliti di dunia, termasuk industri-industri menjadi rujukannya ke Gartner ini. Nah, apa kata Gartner? Ini secara umum aja saya jelaskan bahwa ini ada poin-poin kecil mungkin kurang terlihat, tapi secara garis besar dominasi ke depan ini hubungannya dengan data, di sini ada data, dengan informasi, ada informasi, kemudian otomasi itu otomatis gitu ya, sesuatu yang berjalan dengan otomatis, tidak manual lagi, dan AI atau artificial intelligence. Artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan. Jadi sebuah perangkat seolah-olah berpikir seperti manusia. Contoh robot yang simpel. Jadi misalnya saya ingin buat kopi, dia bikinkan, tapi robot. Nah, itu sudah ditanamkan sebuah data atau informasi bagaimana si robot tersebut membuat kopi. Nah, itu AI lah contohnya. Cabang AI banyak. Ada sistem pakar dan seterusnya. Kemudian hubungannya dengan pembelajaran vokasi tadi yang Pak Firdy jelaskan apa sih gitu ya. Nah, di program studi D3 Sistem Informasi ini kita dibekali dasar-dasar untuk merujuk ke situ. Bagaimana kita bisa mengambil data, mengambil informasi, mengolah, menganalisis, dan menyebarluaskan. Kalau contoh realnya misalnya ya, bagaimana seorang lulusan dari program studi D3 Sistem Informasi ini menguasai database misalnya, atau basis data. Contoh ke mata kuliah misalnya ya, seperti itu. Oke. Nah, sedikit saya berikan gambaran, ini kira-kira pekerjaan apa yang akan hilang di masa yang akan datang. Ini lebih kepada bukan kepastian ya, cuma apa ya namanya itu, kira-kira gitu ya. Perakiraan. Pertama kasir. Mungkin kalau yang di depan di depan supermarket yang kita ngambil barang kemudian menyerahkannya gitu ya, itu kasir, itu akan hilang, akan digantikan dengan robot katanya. Kemudian travel agent. Nah, travel agent itu udah pada hilang sekarang. Kalau zaman dulu ketika saya waktu tahun 2000-an mungkin ya, itu banyak yang menjual tiket-tiket untuk pesawat. Tapi sekarang udah digantikan dengan misalnya aplikasi Traveloka. Nah, itu udah beralih itu ke sistem informasi. Kemudian customer service atau call center. Sekarang sudah digantikan dengan chatbot gitu ya. Jadi kita nanya ke mesin ke orang ke chat gitu, padahal chatnya itu adalah mesin gitu. Nah, mesin itu ditanami sebuah informasi, sebuah data di mana ketika seseorang bertanya X maka akan dijawab Y ya, seperti itulah kurang lebih. Pekerja pabrik. Nah, pekerja pabrik mungkin juga akan tergantikan dengan robot, di mana robot itu mungkin tidak akan minta gaji naik gitu ya, tidak akan lelah gitu ya, karena ya tadi mesin. Jadi lebih presisi. Akuntan dengan berbagai aplikasi yang computerized-nya canggih itu meminimalisir kesalahan dalam perhitungan. Teller bank. Nah, teller bank sudah mulai nih. Kita lihat untuk store tunai, tarik tunai, sekarang sudah ada anjurannya. Bahkan untuk membuat buku tabungan baru, kita nggak usah perlu pergi ke bank.
ada di aplikasi mobile-nya. Nah, itu ya. Kemudian yang berikutnya pilot. Pilot ke depan akan ada pesawat yang memang tidak ada pilotnya, autopilot. Dan banyak lagi yang lainnya ya. Contoh ini kita mengorder sebuah makanan cepat saji gitu ya. Kita tinggal klik aja di depan layar, nanti akan terkoneksi langsung ke bagian dapur dan akan mengirimkan makanannya. Jadi kasir nggak ada di sini. Contoh ini pabrik membuat sebuah barang, ini seperti tangan-tangan manusia pada tangan-tangan robot untuk membuat sesuatu atau merakit sesuatu. Kemudian ini misalnya ini sebuah customer service di mana ditanam informasi atau data yang dapat menyelesaikan berbagai pertanyaan yang ditanyakan olehnya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah apa sih profesi atau karir yang menjanjikan di masa yang akan datang, yang menjadi mungkin tujuan kita untuk memilih tadi kalau memilih prodi. Ini bidang IT karena saya bergelut di bidang IT. Pertama, data expert atau ahli data. Nah, ada sebuah pepatah yang mengatakan seperti ini. Barang siapa yang menguasai informasi, maka dia akan menguasai dunia katanya. Dan itu betul terjadi. Contohnya, kalau kita lihat orang-orang yang terkaya di dunia itu ya, kebanyakan adalah orang-orang yang memiliki data, expert data. Contoh, Facebook, data kita di sana. Bahkan ribuan penduduk dunia ini tersimpan di Facebook datanya. Sehingga dia menjadi orang terkaya. Bill Gates yang punya Microsoft. Tadi Mark Zuckerberg misalnya yang punya Facebook ya. Nah, itu. Nah, di D3 sistem informasi ini hubungannya dengan bagaimana mengolah data menjadi sebuah informasi. Yang berikutnya adalah sosial media spesialis. Nah, di mana tren sekarang kan lagi tren nih, semuanya ke sosial media, ke Facebook, ke Instagram, ke mana dan seterusnya. Perlu orang-orang yang memang expert itu ahli dalam mengelola itu. Baik itu untuk marketing, untuk branding orang dan seterusnya. Yang ketiga adalah web dan mobile developer. Orang yang membuat web, aplikasi web, dan aplikasi mobile. Kita tidak lepas dari dua ini. Kalau kita lihat HP, berapa aplikasi mobile yang kita punya. Nah, ini berarti ke depan ini masih menjadi primadona, menjanjikan. Kemudian digital marketing. Sekarang udah nggak zaman sales yang keluyuran gitu ya, door to door. Sekarang trennya ada digital marketing, di mana kita melakukan marketing via online gitu ya, dengan berbagai support data tentunya. Yang ketiga, entrepreneur atau pengusaha, khususnya technopreneur. Bagaimana memanfaatkan teknologi dalam berwirausaha. Nanti mungkin akan ada alumni kita sharing gitu ya terkait technopreneur ini. Kebetulan beliau adalah pengusaha, Pak Bayu. Kemudian praktisi kesehatan. Karena di sini semakin banyak jumlah penduduk di dunia ini, ya semakin dekat gesekan antar orang, semakin tinggi stresnya, jadi semakin banyak orang yang jatuh sakit tentunya ya. Nah, ini perlu praktisi kesehatan. Desainer. Nah, desainer ini menjanjikan kenapa? Karena ternyata orang itu butuh sesuatu yang indah. Ya gitu ya. Sehingga masih dibutuhkan. Ahli lingkungan, semakin sedikitnya lingkungan di sekitar kita memang dibutuhkan sebuah konsep desain lingkungan yang ramah dan seterusnya. Mungkin tren sekarang kan ada yang namanya rumah minimalis gitu ya. Terus orang lebih suka yang hijau-hijau dan seterusnya. Ke depan mungkin akan banyak. Ada yang namanya teknologi hidroponik, ternak lele di ember misalnya dan seterusnya. Oke, yang slide terakhir ini lebih kepada sebuah pernyataan dari Pak Ridwan Kamil. Jadi ketika kita
mengerjakan sesuatu yang menjadi hobi kita dan dibayar itu sangat menyenangkan katanya. Jadi pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Oleh karena itu, Bapak Ibu, orang tua, siswa, calon mahasiswa maksud saya, coba cari passion yang memang cocok buat kalian, kemudian itu geluti terus-menerus. Dan itu menjadi sebuah keahlian kalian. Ada gamer, ada YouTuber, ada apa lagi banyak. Ada misalnya programmer. Dan kalau menurut saya sendiri, passion itu bisa di-create, bisa dibuat, bisa dipaksakan. Saya sendiri ketika masuk kuliah, itu basic komputernya itu minus, bukan nol lagi, minus sekian gitu ya. Orang lain itu di lab itu udah pada kemana, saya melongo aja gitu ya. Tapi dengan bekerja keras, banyak latihan dan seterusnya, tadi harus punya tujuan yang jelas, ya insya Allah. Dan sekarang menjadi sebuah hobi lah itu ya. Ini kata Pak Ridwan Kamil ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentukan tujuan dan terus berpegang teguh terhadap tujuan itu. Dan kalian akan berubah. Nah itu ya. Suatu hal yang akan berubah. Makanya tujuan itu harus dipetakan di awal sehingga menjadi bagian dari ruh kita dalam memperjalankan hidup ini. Sehingga menjadi sebuah personal branding. Oh, kalau lihat si X, oh ini mah pengusaha A misalnya. Oh ini mah pengusaha lele misalnya. Nah kan kayak gitu misalnya. Oh ini mah programmer. Kayak gitu. Contoh ini ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan karena waktunya juga terbatas. Mungkin nanti kita coba diskusi di forum selanjutnya di akhir atau saya tidak tahu. Bangga moderator. Ya, Saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supono. Luar biasa ya materinya. Jadi kita mendapatkan gambaran pekerjaan-pekerjaan mana saja nih yang akan punah, yang tidak akan digunakan kembali. Lalu kita juga mengetahui bahwa nanti 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, profesi yang dibutuhkan itu seperti apa. Nah, tadi Pak Supono sudah memberikan gambaran yang luar biasa, dan kita berharap saat ini para calon mahasiswa harus menemukan passion-nya dulu di mana. Kalau memang dia passion-nya memasak, udah masukin sales. Kalau dia passion-nya main game, ya udah masukin sekolah game, buat game yang mendunia. Ya, oke. Barangkali itu saya ingatkan.